Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 yang beranggotakan saya sendiri, Dini Zanggraini dengan NIM F1C4211031. Saya dan Primanda Putra dengan NIM F1C421047. Saya Erlisa Maharani dengan NIM F1C421057. Saya Jaurani Nurul Putri dengan NIM F1C421065. Berikut adalah paparan materi dari kelompok kami. Batang dikotil adalah batang yang dapat dikenal dari bentuk luarnya, terutama pada tumbuhan batang berkayu. Batang dikotil bercabang dan tidak beruas. Adanya kambium pada batang dikotil membuat batang mengalami pertumbuhan yang besar. Struktur dalam batang dikotil terdiri atas kulit kayu, dan empulur. Tumbuhan monokotil merupakan tumbuhan yang memiliki biji tunggal, tidak terbelah atau berkeping satu. Batang pada tumbuhan monokotil memiliki bentuk seperti ruas-ruas yang tidak memiliki ruang yang cukup besar. Batang monokotil tidak punya jaringan pengangkut xilem maupun floem, maka dapat menyebabkan tidak adanya kambium pada batang tumbuhan. Anatomi batang dikotil. Pada batang dikotil terdapat 3 daerah, yaitu epidermis, korteks, dan stele. Epidermis terdiri dari selapis sel dan merupakan bagian terluar batang. Pada epidermis terdapat stoma dan beragam tipe trikoma. Dinding luar menebal dan mengalami kutinisasi. Sel-sel epidermis rapat dan tidak memiliki ruang antar sel. Epidermis berperan dalam mencegah transpirasi dan melindungi jaringan dalam dari kerusakan mekanis dan penyakit. Daerah di sebelah dalam epidermis adalah korteks, dan pada bagian dalam korteks dibatasi oleh perisikam. Korteks terbagi menjadi 2 daerah, yaitu daerah kolenkim dan daerah parenkim. Kolenkim menempati posisi di bawah epidermis dan parenkim di sebelah dalam kolenkim. Stele terdiri atas perisikal, berkas vaskular, dan empulur. Berkas vaskular tersusun melingkar. Masing-masing berkas terdiri atas xilem, kambium, dan floem. Selanjutnya yaitu perbedaan antara batang pada tumbuhan dikotil dan monokotil. Yang pertama, batang dikotil memiliki kemampuan pertumbuhan sekunder, yaitu batang mampu untuk tumbuh besar, sedangkan tumbuhan monokotil tidak bisa tumbuh besar. Hal ini karena batang dikotil terdapat kambium yang dapat berkembang seiring dengan pertumbuhan tanaman. Sedangkan tumbuhan monokotil memiliki batang herba, yaitu tipe batang dengan sifat berair. Yang kedua, batang dikotil memiliki penampang jaringan pembuluh batang lebih terstruktur seolah membentuk satu lingkaran. Sedangkan pada batang monokotil memiliki jaringan pembuluh menyebar yang terdiri atas floem dan xilem. Yang ketiga, tipe berkas pengangkut. Pada batang dikotil yaitu kolateral tertutup, yakni antara xilem dan floem terdapat kambium di tengahnya, sedangkan pada batang monokotil yaitu kolateral terbuka, yakni antara xilem dan floem tidak terdapat kambium di tengahnya. Anatomi batang monokotil sangat berbeda dengan anatomi batang dikotil. Epidermis tanaman monokotil memiliki dinding sel yang tebal. Untuk mengetahui struktur batang monokotil, mari perhatikan gambar berikut. Di bawah epidermis terdapat jaringan tipis yang terdiri atas jaringan sklerenkim yang merupakan kulit batang. Kulit batang berperan memperkuat dan mengeraskan bagian luar batang. Ikatan pembuluh menyebar di seluruh batang, tetapi yang paling banyak pada daerah yang mendekati kulit batang. Ikatan pembuluh floem berdampingan dengan xilem yang dikelilingi sklerenkim. Tip ikatan pembuluh ini disebut fibrofasal. Pada monokotil tidak terdapat kambium. Jadi, pertumbuhan yang terjadi hanya memanjang untuk memperbesar batang melalui pembentukan rongga reksigen, sehingga pembesaran batang sangat terbatas. Berbeda dengan batang dikotil, anatomi atau struktur batang monokotil muda dan monokotil tua memiliki struktur yang persis sama. Berikut adalah salah satu contoh batang dikotil yang berada di lingkungan sekitar saya. Ya, ini contohnya adalah pohon rambutan atau Nephelium latexium yang berciri-cirikan. Yang pertama, batangnya itu berkayu, memiliki percabangan yang luas, serta memiliki akar tunggang. Berikut merupakan salah satu contoh pohon dikotil yang ada di lingkungan sekitar saya, yaitu pohon jambu bol atau dengan nama latin Syzygium malacense. Pohon jambu bol memiliki pohon yang berkayu
dan percabangannya banyak, serta memiliki akar yang tunggal. Adapun contoh batang monokotil yang ada di sekitar lingkungan saya temukan yaitu salah satunya adalah batang pinang atau dengan nama latin Areca catechu. Mengapa batang pinang dikatakan sebagai batang dikotil? Karena batang pinang memiliki ruas-ruas yang jelas, berpelepah, dan tidak memiliki percabangan. Berikut merupakan contoh batang monokotil yang ada di lingkungan sekitar saya, yaitu Musa paradisiaca atau pohon pisang. Pohon pisang ini memiliki ciri batang bulat silinder berlapis dan memiliki dua bagian, yaitu batang asli dan batang semu. Batang aslinya yaitu terdapat pada pangkal batang dan batang semunya yaitu pelepah-pelepah daun. Sekian pemaparan dari kelompok kami tentang materi batang dikotil dan batang monokotil. Apabila ada kesalahan atau kekurangan, kami mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.